Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kita tetap selalu sehat. Ingat ya untuk selalu menjaga pola hidup sehat supaya kita tidak terkena virus corona dan tidak menularkan virus corona. Ya, materi kita hari ini masih mengenai drama. Adapun kompetensi dasarnya 3.14 menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Selanjutnya, kita juga telah mempelajari mengenai drama. Ya, pengertian drama sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu dialog yang dipentaskan. Kita juga telah memahami unsur-unsur teks drama, ada tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Penjelasannya juga sudah bahwa tema adalah inti dari cerita drama. Tokoh adalah pemeran drama. Tokoh memiliki watak atau karakter. Bagaimana watak tokoh digambarkan disebut penokohan. Alur merupakan jalinan peristiwa. Latar merupakan tempat, waktu, dan keadaan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Dan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Kita juga telah mempelajari mengenai unsur-unsur pementasan drama, yaitu naskah, pentas atau panggung, sutradara, aktor, tata letak, tata busana, tata suara, dan penonton. Penjelasannya juga telah kita pahami, yaitu naskah adalah skenario. Lalu pentas atau panggung adalah tempat pementasan drama. Selanjutnya sutradara adalah orang yang mengatur jalannya cerita atau bagaimana aktor melakukan akting. Aktor adalah pemain drama. Tata letak disebut juga setting atau pelataran, yaitu bagaimana panggung didesain dengan menarik dengan memperhatikan ornamen-ornamen pendukung cerita. Sedangkan tata busana disebut juga dengan kostum. Tata suara berkaitan dengan musik-musik untuk mendukung cerita. Dan yang terakhir adalah penonton, di mana penonton adalah orang yang menyaksikan pementasan. Kita juga telah mempelajari sudut pandang pada drama. Ada 4 yang digunakan. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Yang kedua adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan yang keempat adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, pada hari ini kita mempelajari mengenai unsur drama dan kaidah kebahasaannya. Oke, lihat nak, pada unsur drama itu ada beberapa yang dibahas. Ada unsur-unsur pementasan drama dan ada unsur-unsur drama. Lalu di unsur-unsur itu nak, ada namanya struktur drama. Struktur drama ada 5. Yang pertama ada babak, yang kedua ada adegan, yang ketiga ada dialog, yang keempat ada prolog, dan yang kelima ada epilog. Berikut penjelasannya. Penjelasannya yang pertama adalah babak. Babak adalah bagian besar dalam suatu drama atau lakon, ataupun bisa disebut dengan ronde. Istilah babak dalam prosa adalah episode. Di dalam suatu babak terjalin peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu tempat dan satu waktu. Di dalam satu babak juga mungkin terdiri dari beberapa adegan. Drama yang pendek biasanya hanya berupa drama satu babak. Namun, sebuah naskah drama yang panjang dapat terdiri dari beberapa babak. Jadi, dalam drama itu bagian besarnya adalah babak. Nah, yang kedua adalah adegan. Ini adalah bagian kecil dari babak. Adegan adalah bagian dari babak yang dibatasi oleh perubahan peristiwa yang berkaitan dengan hadir atau perginya satu atau lebih tokoh. Nah, perhatikan nak, dalam satu babak itu ada 3 adegan. Contohnya, di dalam satu adegan itu ada 5 tokoh yang berperan atau yang berdialog. Sedangkan adegan kedua dalam satu babak itu bisa saja hanya 2 tokoh yang berdialog. Ataupun ditambah bisa jadi 4 ataupun 5. Lalu di adegan ketiga bisa jadi 3 kembali ke adegan pertama. Ataupun bisa nambah, bisa 4, bisa 5, atau bisa 6. Seperti itu dia.
Jadi dalam satu babak itu ada beberapa adegan. Ingat, dalam bagian besarnya disebut babak. Nah, di dalam babak itu ada beberapa adegan. Lalu yang ketiga ada dialog. Dialog adalah percakapan antara tokoh-tokoh dengan tokoh lain. Jika percakapan dilakukan sendiri disebut monolog. Yang keempat adalah prolog. Disebut juga pengantar pembuka. Kebanyakan prolog drama berupa narasi yang memperkenalkan latar dan tokoh. Akan tetapi ada juga naskah drama yang tidak memiliki prolog, langsung pada dialog. Lalu yang kelima adalah epilog. Epilog merupakan bagian penutup drama. Epilog juga bisa berupa narasi yang dibacakan oleh pembawa acara. Nah, jadi perbedaannya adalah prolog berada di awal drama, lalu epilog ada di bagian akhir drama. Selanjutnya kita telah mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks drama pada Jumat lalu. Nah, perhatikan yang tidak mengikuti Zoom, dengarkan penjelasannya dari video pembelajaran ini. Ada 7 kaidah kebahasaan teks drama ataupun ciri-ciri kebahasaan teks drama. Yang pertama adalah pronomina persona, digunakan untuk kata sapaan. Pronomina ini adalah kata ganti orang yang menunjukkan orang, ya, bisa dia, bisa ia. Atau bisa juga aku, saya, seperti itu dia ya. Lalu yang kedua ada preposisi. Preposisi digunakan untuk menjelaskan latar. Preposisi ini menunjukkan tempat. Bisa digunakan ini atau itu kan? Itu pulpen saya. Ini lemari yang saya maksud, gitu dia. Lalu yang ketiga ada kosakata yang bersumber pada dialek atau bahasa asing. Jadi kosakata itu perbendaharaan kata. Bisa diambil dari bahasa daerah, contohnya butet atau ucok. Bisa diambil dari bahasa asing, contohnya bahasa Inggris, mother, sister, brother, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini berkaitan dengan konotasi, berkaitan dengan diksi, berkaitan dengan majas. Lalu yang kelima ada penerapan ejaan. Ada 3 yang sering digunakan di dalam drama. Tanda kurung untuk menuliskan keterangan adegan. Tanda titik 2 untuk memisahkan dialog dan percakapan. Sedangkan tanda petik 2 digunakan untuk mengapit dialog. Lalu yang keenam ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kalimat berita berarti kalimat yang menjelaskan peristiwa. Kalimat tanya berarti kalimat yang menanyakan seseorang. Lalu ada kalimat perintah di mana kalimat ini menunjukkan atau meminta pertolongan kepada orang lain. Lalu yang ketujuh ada kata seruan. Kata seruan ini merupakan kata yang panggilan atau kata yang menunjukkan hal yang dimaksud. Contoh, gadis itu cantik sekali. Dia ingin memanggil gadis itu karena gadis itu cantik. Perbedaannya dengan kalimat perintah, Adi, tolong tutup pintu itu. Berarti meminta pertolongan. Lalu kalimat tanya, contohnya, di mana rumahmu? Pakai kata tanya, di belakang. Lalu kalau kalimat berita berarti menceritakan hal-hal yang berkaitan atau kejadian yang lagi hangat dibicarakan. Contohnya mengenai corona pada saat ini. Oke nak, demikian materi kita hari ini. Tetap jaga pola hidup yang sehat ya, dan ingat untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di classroom. Terima kasih. Shalom untuk kita semua.